hampir jam 10 nih. Ayo cepetan disiapkan ya snack-snacknya. Oh iya Mbak. Oh iya ini sebenarnya sudah siap juga Mbak. Ini ya. Saya ambilkan dulu. Siapkan ya. Ya, ini Mbak Ida. Halo. Oh ini juga ada kue-kue kering. Khas Lebaran. Mbak Amalia tolong ya, bantu siapkan ya. Sama kita ya. Oke. Seger-seger ya. Seger-seger ya. Ini dia. Wah, komplit deh. Oke, aku bawa yang buah ya. Ini kue spesial. Kita taruh di mana? Di tengah dulu? Oke, kita lihat di tengah dulu. Ini ya. Nggak ada yang dibantu. Iya. Mungkin ya. Ya. Oh, ada lagi siapa sih pinter sekali yang memasak ini? Cantik ya. Iya. Oh, cantik-cantik sekali warnanya. Oke. Aduh. Iya. Karena kan tamu kita banyak ya hari ini ya. Iya. Kan harus totalitas. Iya, menyambut tamu-tamu kita kan juga luar biasa hari ini. Aku tahu yang di sana. Nih, sudah semua yang di sini. Sudah habis. Perlu bantuan langsing Bunda? nanti ya. Iya. Dia mondar mandir kayak gini. Oke. Sudah habis ya? Iya. Dua, sana belum. Oh iya. Sudah cukup semuanya? Ini Ini aja yang buah. Oh itu di sini. Biar bervariasi. terakhir buah. Sebenarnya tetap harus ada buah ya? Iya dong. Biar sehat gitu ya. Oke. Kayaknya udah semuanya Mbak Ida ya. Siap? Oke, Mbak Seka, Mbak Amalia. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong kita belum menyapa pemirsa kita di rumah. Pasti pemirsa penasaran ini sebenarnya mau ada apa sih gitu? Ya, iya. Oh iya. Kita sapa dulu pemirsa. Iya, kita sapa ya. Kita Oke, maju kita- yuk. Yuk. Oke, baik. Kita sapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri 2025. Dan hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua bisa berjumpa, bisa berkumpul dengan Idul Fitri tahun ini ya. Betul sekali. Hari ini kita berkumpul bersama dengan rekan-rekan host lainnya ya, rekan Sekar ya. Ada Mbak saya Ida Aisyah. Oke. Ada saya Amalia Tina. Ada saya Sekar Pangesti. Dan ada saya Fiana Ashifa. Dan ada saya Azalia Latifah. Oke, Masya Allah hadiahnya. Oke, apa yang membuat hari ini menjadi spesial? Spesial karena kita rame-rame nih Mbak Ida. Rame-rame nih. Satu ya? Kan biasanya satu ya kalau Satu setiap host, hari. satu Kalau ada- narasumber ya, Betul biasanya. sekali. Kalau setiap pekan di MTA TV kan ada program Saatnya Wanita Berbicara ya yang hadir setiap Senin sampai Kamis. Nah ini kita spesial karena bareng-bareng. Berarti narasumber yang hadir apakah juga bareng-bareng ya? Iya dong Ya. pastinya, karena kita ramean pastinya narasumbernya lebih keroyokan. Oke. Baik. Dan di hari Senin biasanya ada program apa aja? Oh iya, kalau hari Senin di MTA TV ya pemirsa ada program Padamu Ayah Bunda nih rekan Oke, Sekar. baik. Dan kemudian di hari Selasa itu biasanya ya rekan Ida dan semuanya itu ada belahan jiwa. Oke. Lalu kalau di hari Rabu ada apa ya rekan Azalia Latifah? Ada tentunya ada acara buah hati. Oke, berarti. Dan yang terakhir ini di hari Kamis ada Sehati dan juga Cinta. Betul banget. Pemirsa pasti sudah hafal ya karena mungkin ini yang nonton pemirsa setia MTA TV gitu. Pastinya sudah hafal. Dan nih. semua ini pastinya tayang di jam 10 pagi. Betul, 10 pagi gitu ya. Oke, pastinya program Saatnya Wanita Berbicara ini sangat cocok dengan pemirsa ya, apalagi untuk wanita-wanita, apalagi namanya Saatnya Wanita Berbicara gitu. Pastinya cocok banget dengan para wanita gitu ya. Tapi tidak hanya wanita nih rekan-rekan ya, adik-adik remaja, ayah, suami juga pastinya cocok gitu ya untuk menyimak program SWB di setiap pekannya di MTA TV gitu. Dan benar sekali rekan Amalia, pastinya narasumber-narasumber kita hari ini akan hadir di Saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri untuk membahas tentunya lebih lanjut tentang bagaimana Idul Fitri itu sendiri. Kita ya. Betul sekali. Oke rekan Sekar, rekan Ida, rekan Fiana dan juga rekan Azalia Latifah. Ini sepertinya narasumber-narasumber kita ini sudah pada hadir ya. Kita sambut bersama ya. Oke. Baik, yuk. Baik, kita ke depan yuk. Ayo. Oke, baik.
ini sudah kumpul semuanya, Masya Allah, cantik-cantik sekali hari ini narasumber dan juga host semuanya ya. Hari ini kita berkumpul dalam program SWB Spesial Idul Fitri 2025 dan kita hari ini kompak ya, pakai busana batik. Rekan Sekar ini silahkan mungkin bisa diperkenalkan ya, barangkali pemirsa lupa nih ada siapa saja gitu, silahkan diperkenalkan. Sudah berkumpul di sini, pastinya pemirsa sudah tidak asing lagi, tapi kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk yang sudah disebutnya rekan Amalia ya. Iya. Memakai baju lemon ini ya, cantik sekali. Ini ada Ibu Sabto Hariningsih. Ini beliau selaku Ketua 2 di Keputrian MTA Pusat dan setiap hari Rabu beliau mengisi program Buah Hati. Bu Sabto, bagaimana kabarnya di momen Idul Fitri yang alhamdulillah cerah ini? Alhamdulillah sehat walafiat baik semua. Mbak Sekar juga ya. Alhamdulillah Bu, kami semua insya Allah di sini sehat dan dalam keadaan bahagia. Betul, kalau misalnya Lebaran biasanya ini dengan keluarga ada acara apa saja gitu yang dilakukan? Banyak Mbak, banyak. Jadi pas Lebaran itu acara ini kita ngumpul semuanya, walaupun mungkin saat-saat yang lain juga berkumpul, tapi ini momen spesial ini kita semua ngumpul satu nenek satu kakek begitu, dari pihak saya maupun dari pihak suami saya. Jadi seneng ya ada kumpul dengan saudara-saudara. Alhamdulillah, seneng banget ya dengar cerita Lebaran dari keluarga Bu Sabto. Terima kasih Bu Sabto. Kemudian yang di tengah ini ya pakai baju hijau, ini ada Ibu Sri Purwaningsih SH MSI. Beliau selaku seksi humas ya di Keputrian MTA Pusat dan biasa mengisi program belahan jiwa pada hari Selasa. Bu Pur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Sekar juga sehat. Alhamdulillah sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, bagaimana kalau Bu Sabto kan tadi juga berkumpul dengan keluarga. Bu Pur juga ini ya, ada cucu-cucu yang datang dari. Iya, biasanya memang jadi momen untuk bisa saling bersilaturahmi mumpung Lebaran ya, kumpul semua. Rata-rata kita orang Jawa kan seperti itu ya Mbak Sekar ya. Jadi seneng kalau pada saat yang jauh-jauh juga bisa datang, bisa ketemu semua. Kalau mungkin tidak Lebaran kan tidak bisa ketemu semua, tapi begitu Lebaran semua ketemu, jadi ramai sekali. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian ini ada Ibu Insinyur Sri Rahayu selaku seksi humas juga ya di Keputrian MTA Pusat. Beliau setiap hari Senin mengisi program pada Bu Ayah Bunda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yayuk ya. Ini kalau di momen Lebaran juga tadi kalau Bu Pur juga ada cucu-cucu yang datang. Kalau Bu Yayuk ini biasanya menyiapkan menu makanan khas ala keluarga Bu Yayuk itu apa saja? Olahannya orang Jawa aja Mbak. Iya, kita orang Jawa ya masakan-masakan Jawa saja yang kita siapkan. Baik. Oke, ini sudah 3 narasumber luar biasa yang kita kenalkan. Kemudian rekan Amalia, di sebelah rekan Amalia ada siapa saja ini? Iya pemirsa, kalau di samping saya nih sudah hadir ya 2 narasumber kita juga. Di samping saya ada Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi. Beliau adalah Ketua 1 Keputrian MTA Pusat sekaligus juga narasumber program Padamu Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di momen spesial bisa bertemu dengan Dr. Yuni, Masya Allah senang sekali saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat insyaallah. Baik. Semangat ya. Nah, kalau momen Lebaran kayak gini nih Dokter Yuni bisa berkunjung ke berapa tempat dalam sehari kira-kira? Ke tempat keluarga gitu. Paling yang dekat dulu ya dari keluarga suami dulu Mbak. Keluarga suami, kadang juga karena harus jaga juga kan. Oke. Jadi nunggu tamu di rumah gitu ya Dokter Yuni ya. Jaga di rumah sakit. Oh, masuk kerja. Masya Allah ya. Tenaga kesehatannya memang nggak ada liburnya ya Dokter Yuni ya. Oke, ini selain Dokter Yuni ada juga Mbak Aulia Idris. Beliau adalah ahli gizi kita. Beliau mengisi di program Sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amalia. Senang sekali bisa bertemu Mbak Aulia hari ini. Senang juga saya bisa ketemu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Aulia? Alhamdulillah sehat, semangat seperti Mbak Amalia. Semangat ya. Nah, momen Lebaran ini pastinya ada kuliner khas Lebaran ya Mbak Aulia ya. Kalau Mbak Aulia nih menunggu-nunggu kuliner apa nih kalau Lebaran kira-kira? Yang pastinya cocok dengan gizi gitu, gizi gitu bagi ya. tubuh kita gitu. Yang paling khas pasti lontong opor. Tapi sebaiknya mengurangi karena
usia. Iya, betul. Tapi lebih suka mungkin yang ditunggu-tunggu setelah kita sebulan, mungkin siang-siang begini aneka salad, gado-gado, pecel, itu segar. Es campur boleh ya? Es kut. Oh, es kut. boleh, es kut juga boleh. Oke, kita sudah selesai dengan Bu Dokter ini dan juga Mbak Aulia. Kita ke sisi sana pemirsa, ada Mbak Viana Ashifa. Kita mau kenalan ada siapa saja yang bersama Mbak Viana. Silahkan rekan Viana. Terima kasih Mbak Amalia dan pemirsa. Saatnya kita lanjutkan untuk memperkenalkan narasumber SWB spesial Idul Fitri hari ini. Ya, di balik ujung kita kedatangan tamu spesial, ada Ibu Siti Munawaroh SPD MPD. Beliau merupakan Balitbang PAUD bidang pendidikan MTA Pusat dan juga setiap hari Rabu menyapa pemirsa di program Buah Hati. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mun? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sela-sela Idul Fitri ini kegiatan Ibu Siti Munawaroh apa ini? Iya, hari raya Idul Fitri biasanya kami sholat Id. Setelah sholat Id itu kami mengunjungi ya, karena saya masih kecil ya, masih tugas kami harus silaturahmi ke saudara-saudara atau sesepuh kami. Nah, nanti setelah duhur itu baru kita berkumpul keluarga. Nah, setelah itu nanti sorenya malam ba'da maghrib baru kami yang didatangi. Jadi pendidik kami biasanya ke rumah, atau mungkin saudara-saudara kami yang adik-adik kami itu kumpul di rumah seperti itu. Insya Allah. Jadi seharian nanti. Lebaran menjadi momen silaturahim yang sangat panjang ya Bu ya, sampai malam begitu. Ya baik, terima kasih Ibu Mun. Dan pemirsa, kita sapa di sebelah saya ada Ibu Siti Nur Aslimah. Beliau merupakan pengurus Keputrian MTA Pusat. Beliau juga menyapa pemirsa ketika hari Senin di program Padamu Ayah Bunda. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik, sehat. Kabar baik. Nah, kalau Ibu Siti ini bagaimana ini kegiatannya? Apakah juga berkunjung atau dikunjungi? Kalau Lebaran saya sudah jadi orang tua. Ya, karena suami saya itu anak pertama dan bapak ibu juga sudah meninggal. Jadi setelah sholat Id, kemudian nanti sekitar jam 9 atau 10 itu adik-adik itu semua berkumpul di rumah. Jadi kita silaturahmi dan makan-makan begitu. Jadi orang tua begitu. Baik, terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya pemirsa, kita menuju ke rekan Ida. Baik, terima kasih rekan Viana. Dan pemirsa, saatnya saya memperkenalkan untuk narasumber yang ada di sebelah saya. Di bagian paling ujung ada Ibu Sri Handayani SH. Beliau selaku pengurus Keputrian MTA Pusat, tepatnya di seksi Humas. Nah, beliau mengisi acara Buah Hati setiap hari Rabu. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Mbak Ika baik, sehat. Sehat Ibu ya. Nah, kalau di hari Lebaran seperti ini biasanya ada kegiatan apa ini Bu? Kalau di hari Lebaran seperti ini, setelah Lebaran itu biasanya kita sekeluarga itu saling memaafkan dulu Mbak Ida. Kemudian kita saling sungkeman, saya kepada suami saya, anak-anak saya dengan suami saya, dengan saya gitu. Kemudian kita lanjut ke keluarga saya, jadi berkunjung ke bude-budenya anak-anak itu. Kemudian nanti sore kita lanjut ke keluarga suami. Kemudian di sana kita juga sungkeman sama simbah dan juga Pak D-nya. Ya, berarti bisa dikatakan seharian penuh Ibu ya acaranya. Bahagia, senang ya bisa kumpul bareng keluarga. Baik, kemudian di sebelah Ibu Handa dan juga tepat di sebelah saya ada Dr. Lili Sunarti. Beliau selaku Kepala Si Kesehatan Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pakai jilbab warna hijau, tambah cerah.
Dan juga semoga membawa kecerahan kepada pemirsa semuanya. Nah, Dokter Lilis, ini bagaimana nih kalau untuk lebaran seperti ini sebagai tenaga kesehatan ini apakah juga bisa full berlebaran atau harus tetap bersiaga ini? Alhamdulillah kalau saya masih bisa lebaran Mbak, jadi tidak jaga di klinik ya, kliniknya tutup kalau pas hari lebaran. Jadi kita memang terkhusus untuk saya pribadi ya sama keluarga kan suami saya kan anak tunggal, jadi ikut ke rumah mertua hari pertama, kemudian hari kedua baru ke tempat saya sendiri di Karanganyar. Oh berarti 2 hari ya, betul. 2 hari. Dan ini pastinya juga momen yang sangat dinanti-nantikan begitu ya. Ya baik pemirsa, saatnya sekarang ke rekan Azalia Latifah yang akan memperkenalkan narasumbernya. Baik, terima kasih Mbak Ida Aisyah atas kesempatannya. Nah, tak ketinggalan ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber hebat juga. Ini beliau yang pertama ada Ibu Siti Rofiah SPD. Beliau adalah Seksi Humas Kementerian MTA Pusat dan beliau biasa menyapa pemirsa di program Belahan Jiwa yang hadir setiap hari Selasa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Masya Allah. Bagaimana kabar hari ini? Masya Allah baik ya. Alhamdulillah baik. Insya Allah di Lebaran ini kesibukannya apa, Ibu? Kesibukannya seperti biasa Mbak, setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya, setelah merayakan Hari Raya, kemudian saya statusnya masih sebagai anak, ya, kemudian kita bersilaturahmi, kita berkunjung kepada orang tua, gitu ya. Ini kan momen yang sangat spesial ya, untuk kita bersilaturahmi, mengunjungi orang tua, meskipun tidak harus menunggu waktu Idul Fitri ya, waktu Lebaran, tetapi ini kan momen yang sangat spesial yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, Masya Allah. Ini juga ke rumah mertua juga ya, Bu ya? Iya. Dekat atau jauhkah dari rumah orang tua Ibu? Termasuk dekat. Oh, alhamdulillah. Ini untuk orang tua walaupun jaraknya seberapa pun tetap dekat ya. Iya. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih Bu Rofi. Sama-sama Mbak Latifah. Pemirsa, ini di sebelah kanan saya juga sudah hadir Ibu Anissa Dilamsari SESPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabar baik ya Ibu ya. Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah. Nah pemirsa, ini adalah Bu Nilamsari SESPD yang biasa menemani kita di program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10. Baik, Ibu Anissa, ini kesibukan Ramadan kemarin apa ini Bu? Kan sebagai pengajar ya Ibu ya? Iya. Kesibukannya apa kemarin? Iya. Jadi kalau bulan Ramadan seperti ini untuk anak-anak yang ada di TK, biasanya kami juga mengadakan kegiatan buka puasa bersama anak-anak untuk melatih mereka agar mereka pun terbiasa dan senang dengan kegiatan berbuka. Masya Allah, seru sekali ya. Iya, alhamdulillah. Kan sebagai pengajar, sebagai pendidik. Nah kalau di rumah ini sebagai ibu di momen Lebaran ini sudah menyiapkan apa saja? Iya, kalau sebagai ibu pastinya masak ya, karena apa hidangan istimewanya di Lebaran ini apa? Lontong opor pastinya. Pada umumnya ya, tapi istimewa. Iya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Nila. Iya, sama-sama Mbak Latifah. Baik pemirsa, dan ada satu narasumber lagi yang belum kita perkenalkan, yaitu beliau Dr. Khairul Hadi SPKK Fins TV, dokter spesialis kulit kelamin, dan beliau selaku owner dari klinik kecantikan Behati di Solo. Dan beliau biasanya mengisi program Sehat Indah Kulit Kita atau Sinta setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan sekar ya, ini alhamdulillah semuanya sudah diperkenalkan ya dengan narasumber-narasumber yang biasa mengisi program SWB di MTA TV. Tadi juga ada satu narasumber yang mungkin berhalangan hadir, tapi kita ini kan di depannya sudah banyak snack ya, kok dianggurin nih rekan sekar. Ini silahkan rekan Azalia Latifah, rekan Viana, rekan sekar, rekan Ida, ini silahkan nih boleh diberikan kepada ibu-ibu narasumber ini biar nggak kesayang, aduh dianggurin banget gitu ya. Silahkan tidak boleh dianggurin. Anggur tapi nggak boleh dianggurin. Saya ambil aja silahkan. Yuk, bisa ya. Ini anggurnya nggak boleh dianggurin. Satu ini mau buah atau mau monggo. Yang lain? Dianggurin di jeruk kita. Buahnya mana nanti? Iya, ada buahnya ya. Mau silahkan dokter. Sudah. Mau yang lain lagi? Ini Mbak Ulia sudah ya. Ya, monggo. Mau lagi? Silakan. Oh, monggo silakan. Atau mau buah dulu? Ambil saja buah.
Aku boleh buah juga nggak? Silakan nih ya. Tradisional narasumber. Aku juga mau deh ambil-ambilnya satu. Ya silahkan. Bu. Yang penting hidup kita tidak kecut ya dokter ya. Iya, monggo silahkan Mbak-mbak rekan-rekan narasumber, silahkan dinikmati nih hidangannya ya. Ada buah, ada aneka kukusan ya. Monggo, kukusannya juga boleh gitu ya, disenggol, diambil ya. Ada gorengan juga, ada kue kering juga nih, silahkan. Yang kukus Mbak Amalia nggak sih? Aduh. Kebetulan waktunya kalau buat sendiri nggak cukup kayaknya Mbak Ida ya. Ini saya ngambil dari belakang Sultan ya. Iya betul. Tetap ada buah ya? Iya dong, ya, karena kan sesuai pesan Mbak Ulia juga nih. Sehat ya. Biar nggak opor-opor mulu ya Mbak Ulia ya. Nggak santan-santan mulu ya. Baik pemirsa, seru sekali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan Sekar dan juga rekan Amalia. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menuju sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh rekan Sekar dan juga rekan Viana dengan narasumber Ibu Sabto, Ibu Nilam, dan juga Dr. Lilis. Tetap bersama kami di Saatnya Wanita Berbicara spesial Lebaran. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri tahun 2025. Dan di kesempatan kali ini pendengar, di segmen kedua kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Lilis, ada Ibu Sabto, dan juga Ibu Nilam. Dan di sesi 2 kali ini pemirsa kita juga bersama dengan rekan saya, ada rekan Sekar Pangesti. Baik, dan untuk memulai perbincangan kita di siang hari ini, kita akan berbincang terkait dengan tema bagaimana mendidik anak dan juga terkait pasangan hidup. Nah, langsung saja pemirsa, kita mulai perbincangan kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Viana, jadi kita hari ini akan dibersamai oleh 3 narasumber ya. Baik, untuk yang pertama saya pengen tanya ke Bu Sabto terlebih dahulu nih. Iya, biasanya kalau pengalaman saya ya Bu ya, pola asuh antara ayah ibu saya dengan kakek nenek saya itu beda. Jadi ketika saya bersama ayah ibu, mungkin waktu kecil gitu ya, dan ini mungkin jadi permasalahan bagi orang tua di luar sana pada umumnya gitu ya. Misalnya ini Bu, dengan ayah ibu sudah sudah ketat gitu ya dalam mengasuh anak gitu ya, mendidik anak, misalnya dari segi makanannya. Jadi nggak makan yang sembarangan, nggak yang manis-manis. Biasanya kan anak suka yang manis-manis, ciki-ciki seperti itu ya. Tapi ketika dititipkan oleh kakek nenek, karena saking cintanya gitu ya, akhirnya dibolehkan makan yang manis-manis. Jadi anak tuh memang senang ya kalau ke rumah kakek nenek karena sangat dimanja dan mereka betul-betul mencintainya. Nah, bagaimana ini menyelaraskan pola asuh antara ayah ibu dan juga kakek nenek? Bisa disampaikan beserta tipsnya gitu. Jadi itu memang permasalahan orang-orang tua secara umum di luar sana, dan mereka juga banyak mengeluhkan ketika di rumah mereka menjadi anak yang baik-baik, kemudian penurut orang tuanya, kemudian hanya pada waktu liburan ke tempat kakek neneknya 1 minggu, di rumah sudah berani sama orang tua. Tadinya nggak es, sekarang jadi memaksa es dan sebagainya. Kita sebagai orang tua, mungkin apalagi kalau satu rumah ya, kalau satu rumah itu bisa menjadikan perselisihan antara anak dan orang tua, antara orang tua dan menantu. Itu bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak berbesar hati. Tapi kita kalau itu dalam rangka mendidik anak, itu memang
kita punya patokan sendiri sebagai orang tua. Jadi kalau nilai kita ini anak masih ragu, masih belum masuk betul apa yang kita ingin dilakukan oleh anak. Misalnya kalau sakit nggak boleh minum es gitu. Itu supaya itu masuk memang harus berkali-kali. Jadi anak kecil itu antara stimulus dengan sebab akibatnya itu tipis sekali. Jadi harus berkali-kali. Kalau ketika di tempat orang tuanya seperti ini, ya berarti saya belum bisa memasukkan. Tapi kalau itu sudah masuk, itu anak walaupun di tempat kakek neneknya dia juga akan menjawab, enggak, aku baru batuk, enggak boleh mama, aku tanya mama dulu ya, aku tanya papa dulu ya, akan seperti itu. Jadi yang harus kita cek adalah apakah yang kita inginkan sebagai orang tua sudah dilaksanakan anak kita atau belum. Kalau belum jangan marah, anak kita nakal ini jangan marah, artinya justru kita lah yang belum mampu memasukkan apa yang kita inginkan, karakter yang kita inginkan itu belum ada pada anak-anak kita. Jadi kita harus iya, dan memang anak itu begitu ya Mbak Anissa ya, kalau memang stimulus responnya sebab akibatnya itu tipis sekali. Nah, sebetulnya sama juga dengan kita ya. Jadi kalau kita pun harus berulang-ulang baru ingat ya, anak kecil juga begitu. Kalau anak kecil masih melanggar itu sebenarnya salah kita belum bisa memasukkan karakter itu dengan baik. Makanya ketika anak akan ke tempat nenek atau kakeknya, itu kita briefing dulu nanti gini ya. Betul, kita briefing dulu. Nah, setelah itu kita pulang pun juga kita tanya kenapa seperti itu. Nggak usah marah karena itu oke, sesekali nggak apa-apa, tapi nanti kalau sekarang udah ketika mulai briefing nanti udah nggak boleh ya seperti itu. Kalau kadang-kadang ini terjadi yang yang misalnya esnya itu es yang Israel yang ini kan kadang-kadang kakek neneknya nggak tahu, udah dibeliin aja, tapi anak-anak udah diajarkan di rumah ini bikinan mana kan seperti itu ya, dimakan aja. Yang besar itu nggak boleh loh, kita nggak boleh loh misalnya begitu, tapi anaknya begitu di rumah kalau tambahan nanti tanya kakak ya ini boleh dimakan apa enggak seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, asal kita selalu bertanya, kita briefing, kemudian pulang kita tanya lagi. Nah kemudian kita stimulus responnya sebab akibatnya itu memang harus berkali-kali Mbak. Jadi kita nggak boleh bosen dan kita harus sabar dan harus dengan wajah yang manis, dengan sayang, penuh sayang. Karena kalau kita marah itu bukan kok anak jadi tahu saya harus begitu, enggak. Kalau kita marah, yang masuk dalam hati anak kita tuh sakit hati, luka di hati. Makanya kalau kita udah mendidik anak harus sabar, nggak boleh melukai hatinya. Kadang-kadang orang tua yang sibuk-sibuk itu untuk menghentikan biar cepet selesaikan masalahnya, keras saja sekali. Itu nggak boleh ya, nggak boleh, itu nggak menyelesaikan masalah untuk jangka panjang seperti itu. Jadi memang Mbak, kita briefing ya, selalu kita berikan penjelasan. Bahkan ketika kita melarang atau memberi hadiah pun kita juga harus memberitahu ya kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Nah ketika kita titipkan ini kan modelnya baru dititipkan ini karena liburan ya, itu anak-anak kita mesti akan terjadi perubahan. Bahkan dia suka di tempat neneknya karena boleh beli apa-apa, ayo ke tempat nenek. Sebenarnya bukan nenek sama kakeknya, tapi kalau di sana dia di ujo mau dibelikan apapun seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, dan doa kita tuh yang nomor satu. Doa dari orang tua nomor satu. Penguatan karakter dari orang tua kepada anak dalam rumah itu justru yang paling penting ya Bu. Jadi ketika anak mau di tempat dimanapun dengan siapapun, dia sudah berprinsip gitu ya. Betul ya. Dan mendidik anak memang perlu kesabaran yang luar biasa. Dan ketika kita memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kepada anak, itu juga harus diberikan penjelasan supaya anak tidak bingung dan paham tentang sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Sabto. Itu tadi rekan Triana perbincangan pertama yang luar biasa. Menarik sekali ya. Nah ini masih terkait dengan anak nih. Nah sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Nila. Nah saat ini kan teknologi sudah pesat ya Ibu ya. Kita sudah bisa mengakses apapun di handphone begitu, baik
baik itu game ataupun berselancar di media sosial. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun kita juga lihat di berbagai tempat itu kemana-mana bawanya HP, sudah ada HP sendiri-sendiri. Nah, itu bagaimana ini Bu Nilam untuk mengantisipasi begitu agar tidak terus bermain HP, kemudian tidak menyebabkan jam tidurnya itu jadi berantakan. Apalagi sekarang selain menonton media sosial ya Ibu ya, ada juga yang membuat konten-konten yang kita tahu sendiri itu juga tidak sesuai dengan syar'i. Nah, itu bagaimana Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi ketika kita ingin melakukan segala sesuatu terkait dengan anak-anak kita, terutama terkait dengan bagaimana mendisiplinkan anak, membuat aturan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagi kita sebagai orang tua, kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap untuk bisa konsisten pula memberikan aturan itu kepada anak-anak kita? Karena nanti apabila di tengah jalan kita menghendaki anak kita memiliki karakter yang mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin ingin memiliki perilaku yang kita inginkan, namun dari orang tua tidak konsisten, maka anak akan menjadi bingung. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, sebagai orang tua kita bisa mengkomunikasikan kepada anak kita. Kalau tadi pertanyaan dari Mbak Fiona terkait dengan jam tidur ya, kita bisa menanyakan kepada anak-anak kita, kemudian kita sambil menyampaikan kepada anak-anak kita, "Nak, ibu mau adik sekarang tidurnya jam sekian. Adik keberatan enggak?" gitu. Jadi ada komunikasi dua arah. Apa yang menjadi permasalahan anak-anak kita sehingga mereka menjadi sulit tidur misalnya, atau jamnya tidak teratur misalnya. Jadi komunikasi dua arah ini sangat penting sekali agar kita juga tahu apa yang ada di dalam hati anak-anak kita, alasan mereka kenapa mereka nggak bisa tidur teratur. Kemudian orang tua pun bisa menyampaikan bahwa kalau ibu menginginkan Mbak misalnya atau Mas tidurnya jam 9 malam, bisa nggak? Karena kan Nak, ternyata kalau tidurnya itu terlalu malam, itu bikin kesehatan badan jadi nggak baik, kemudian juga imun jadi mudah menurun, dan yang paling penting ternyata kalau tidur awal itu kecerdasan itu akan semakin meningkat. Jadi ketika anak disampaikan alasan-alasan orang tua seperti itu, insya Allah dia akan paham. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan observasi kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita kok tidurnya tidak teratur ya? Nah, ternyata setelah kita melakukan observasi itu, kesalahannya adalah karena tidak biasa tidur teratur. Nah, kemudian dari observasi ini, kita sebagai orang tua yang memang sudah menghendaki anak-anak kita mengikuti aturan kita, mengobservasi nih Mbak. Contohnya melihat kamarnya anak ya, apakah kamarnya ini nggak bagus untuk anak-anak, maksudnya nggak bagus itu apakah nyaman atau tidak, mungkin desainnya, mungkin tempatnya membuat anak-anak nggak nyaman. Kemudian kita bisa melakukan observasi lagi terkait dengan jam makan malamnya, apakah dia ketika sebelum tidur makannya terlalu awal atau terlalu dekat dengan jam tidur. Karena idealnya sebenarnya 30 menit sebelum, 2 jam sebelum tidur itu adalah waktu ideal agar anak-anak tidak sulit tidur. Kalau dia terlalu kenyang juga akan sulit tidur, kalau dia lapar juga akan sulit tidur. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat kebiasaan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu kan biasa sekali untuk melakukan pekerjaan rumah, menyelesaikan hal-hal itu deadline ya, sebelum tidur ya. Kenapa Dek kok belum tidur, masih ngerjain tugas gitu. Nah, ini bisa kita kemudian biasakan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang wajib setelah pulang sekolah misalnya, sehingga tidak dilakukan ketika malam yang akan membuat tidurnya tidak teratur. Jadi ini adalah observasi yang dilakukan orang tua, sehingga orang tua bisa tahu alasan-alasan mengapa anak-anak sulit tidur. Dan sekali lagi seperti kata Bu Sabto tadi, jangan dipaksa dan harus sabar serta konsisten. Begitu Mbak. Hampir sama ya begitu ya, kuncinya tadi konsisten, kemudian komunikasi dua arah begitu ya dengan anak, diskusi begitu, dan yang ketiga observasi nih yang mungkin terkadang dilupakan begitu. Ternyata yang diobservasi nggak cuma anaknya ya Ibu ya, tempatnya juga, kemudian aktivitas sebelum tidur begitu yang juga harus dibiasakan. Baik, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Dokter Lilis. Nah, yang terkait dengan pasangan nih Ibu. Nah, sebagai seorang istri
kita kan pasti banyak tugas ya Ibu ya di rumah begitu, dan terkadang kita itu ingin suami kita itu membantu untuk kegiatan di rumah begitu. Nah, tapi bagaimana ya Ibu ya untuk menyampaikan kepada suami agar tidak terkesan menyuruh begitu, tetapi tetap sopan gitu. Terima kasih Mbak Fiana. Memang di dalam rumah tangga kan memang tugas kita itu kan menyelesaikan segala sesuatu yang di dalam rumah tangga kita ya Mbak. Jadi sebelum kita mengungkapkan ke suami kita, kemudian kita minta tolong, tidak untuk menyuruh-nyuruh, baiknya kita komunikasi dulu ya Mbak ya. Komunikasi dengan suami kita, ya disampaikan aja nanti bagaimana Mas kalau kita misalnya sama-sama sibuk, kemudian suami kita pas longgar bisa membantu atau tidak disampaikan. Jadi komitmennya kalau kita tidak mampu menyelesaikan minta bantuan ke suami, itu juga bisa. Kemudian kita juga harus mengerti kondisinya kalau minta tolong lah. Minta tolong itu kan bisa juga melihat suami kita mungkin baru pulang dari kerja, jangan sampai minta tolong, nanti kan mesti nggak mood, marah. Kemudian kita juga lihat bagaimana kondisi suami kita. Misalnya suami kita kebetulan libur, kemudian longgar, juga kita bisa sampaikan, bisa nggak Mas minta tolong, bisa nggak Pak minta tolong. Minta tolong misalnya untuk ngomong anaknya dulu, minta tolong untuk yang lainnya yang misalnya suami kita bisa membantu. Jadi jangan sampai kita meminta tolong memaksa gitu, nggak bisa Mbak. Jadi tetap nanti ego suami kita itu masih Bu, kayak gitu. Tugasnya kan sebagai ibu kok kita yang menyuruh-nyuruh gitu lah. Jadi disampaikan tadi kalau sudah ada komitmen minta tolong, nanti kalau kita suami kita itu longgar sudah disampaikan, nanti kita bersama-sama harus bisa menyelesaikan urusan rumah tangga lah. Walaupun kita nanti mungkin kita capek, suami kita nggak ngapa-ngapain, itu jangan marah, memang tugas kita. Kemudian bisa juga dengan tadi Mbak alasannya, jadi kebetulan misalnya di dalam rumah tangga kita tidak punya membantu, kemudian anak kita masih kecil. Kalau masih kecil kan repot banget ya Mbak ya, masih kecil, kemudian kita juga masak, kita juga mencuci, kita nyapu, itu kan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi nanti bisa disampaikan, kebetulan suami kita itu pas longgar hatinya, longgar waktunya, lah itu baru Mas minta tolong kita nggak bisa bantu nggak ya Mas, misalnya bantu ngomong anaknya, bisa membantu untuk misalnya mencuci atau menjemurkan lah, semak-semak yang bisa dilakukan suami, kita ungkapkan, jangan sampai kita memerintah, ayo Mas bantu Mas gitu. Jangan sampai seperti itu, nanti kan kesannya kita memerintah gitu. Jadi nanti nggak jadi nolong, tapi kita malah ribet ya Bu ya, ribet. Jadi ini tugasnya istri ya menyelesaikan rumah tangga, jangan sampai timbul seperti itu. Jadi tugas utama kita kalau kita meminta bantuan pada suami kita tadi ya Mbak, diungkapkan tadi komitmen dua arah. Jadi kalau suami kita ya nggak apa-apa nanti dibantu, kalau misalnya repot lah sudah, berarti kan nanti sewaktu-waktu kita meminta tolong kepada suami kita kan lebih enak, karena sudah ada komitmen, jadi nanti kita membantu, tapi dengan lihat waktunya tadi, waktunya longgar, hatinya longgar, nah itu yang harus disampaikan seperti itu. Baik, jadi harus melihat situasi dan kondisi begitu ya, diamati dulu suaminya ini lagi longgar tidak ya, kalau dimintai tolong begitu. Selain itu juga komunikasi nih ya Bu ya, disampaikan baik-baik begitu. Baik. Ya, karena sudah berkeluarga ya, jadi bisa dipraktekkan, tapi saya rasa insya Allah sudah dipraktekkan ya oleh rekan Fiana juga. Betul, belajar insya Allah. Baik, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini Dr. Lilis, kemudian Bu Sabto dan juga Bu Nilam telah memberikan materi yang begitu luar biasa untuk para pemirsa di rumah. Dan juga terima kasih rekan Fiana hari ini sudah dibersamai. Baik, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita bersama 3 narasumber, dan nantikan perbincangan bersama host dan juga narasumber lain, yaitu Mbak Ida Aisyah, kemudian ada Ibu Sri Purwaningsih, Bu Rafi, Bu Handa, dan juga Mbak Aulia Idris. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri setelah yang satu ini.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang ketiga. Dan saat ini kami sudah bersama 4 narasumber yang tentunya berkaitan dengan apa yang akan saya tanyakan hari ini yang relate dengan permasalahan banyak orang, terutama antara orang tua dan anak-anak. Nah, pemirsa, bersama saya saat ini sudah hadir ada Ibu Handa, kemudian ada Ibu Pur, ada Bu Rofi, dan juga ada Mbak Aulia. Nah, saya akan bertanya kepada Bu Pur terlebih dahulu ya pemirsa ya. Nah, Bu Pur sudah siap ya dengan pertanyaan saya? Baik Bu Pur. Nah, ini kita akan berbicara tentang pola pikir ini Bu Pur. Pola pikir antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam konteks ini sudah berumah tangga begitu ya. Nah, memang secara umum seorang perempuan ini selalu ingin banyak bercerita begitu ya. Nah, karena sudah bersuami, tentunya ingin bercerita tentang kesehariannya kepada suami begitu ya. Nah, cuman terkadang seorang suami ini mungkin kurang peka terhadap istri begitu. Jadi untuk sekedar mendengarkan itu mungkin masih disambi-sambi dengan kegiatan yang lain begitu. Padahal seorang istri sebetulnya sih tidak harus selalu diberikan solusi, tapi hanya cukup didengarkan saja begitu Bu Pur. Nah, bagaimana caranya ini memahamkan agar suami ini juga memahami kebutuhan istri untuk selalu didengar ini tadi Bu Pur? Ya. Baik, jadi memang untuk para suami ya harus mengerti dulu bahwa berbicara bagi seorang wanita itu adalah merupakan suatu kebutuhan begitu ya. Jadi dalam satu hari itu kira-kira dia harus mengeluarkan sekitar 21.000 kata gitu ya. Kalau suami itu 7.000, jadi 1/3-nya dari istri. Maka kalau istri ini belum bisa mengeluarkan kata-kata sejumlah 21.000, itu nanti bisa sakit ya, sakit gitu ya. Maksudnya tidak tenang ya, jadi akan ditahan, betul, ada yang ditahan sehingga itu berdampak juga pada mentalnya istri. Maka suami kalau ingin membahagiakan istri, jadilah pendengar yang baik begitu ya, jadi pendengar yang baik sehingga tidak harus diberi solusi, yang penting didengarkan. Tapi juga didengarkannya dengan aktif, jangan disambi-sambi ya, didengarkan hanya pura-pura mendengarkan, tidak, betul-betul didengarkan. Kemudian juga aktif itu juga ada reaksi, oh begitu toh. Seperti kalau sesama wanita kalau kita bercerita kan seru ya, oh gitu, terus gimana lagi, jadi nggak usah dikasih antusias, jadi ada antusiasme, didengarkan, kemudian didukung, tidak harus diberi solusi, didukung saja, oh begitu ya, kamu pasti bisa deh, terus kamu gimana tadi, capek ya. Jadi kita memahami perasaan istri itu kita kuatkan lagi, empatinya kita kuatkan lagi, kamu mesti capek sekali tadi ya, oh kamu seneng ya, dan sebagainya. Apa yang disampaikan istri dikuatkan lagi, diulangi lagi kata-katanya, itu sudah membuat istri itu merasa diperhatikan. Jadi itu yang menjadikan istri kuat ini mentalnya ya. Para pemirsa mungkin harus, kalau ingin membahagiakan istri itu dengan cara seperti itu ternyata hal yang mudah untuk membuat istri bahagia. Kemudian perlu diketahui juga oleh para istri bahwa suami ini kemampuan bicaranya hanya ada di satu area belahan otak saja. Kalau istri di 2 area, sehingga kalau istri bicara itu bisa sambung menyambung ya, dari cerita ini cerita ini cerita ini. Kalau suami, kalau istri datang cerita macam-macam itu mumet, pusing gitu ya. Maka istri juga harus mengimbangi. Kalau cerita kepada suami harus satu persatu, satu judul gitu ya, cerita tentang ini. Nanti kalau kita bingung ya, tadi cerita apa, jadi satu-satu cerita tentang anak sampai titik, nanti baru ganti judul, cerita lagi, begitu, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin curhat kepada suami, pertama kalau suami itu harus ada janji dulu. Mas, saya nanti ingin curhat jam berapa bisanya gitu kan. Nanti terus jam 4, oke jam 4. Saya nanti cukup setengah jam saja. Kemudian tolong ya, saya nanti akan cerita dulu, tolong didengarkan, jangan dipotong. Setelah itu nanti saya akan minta pendapat Mas untuk bagaimana solusinya terakhir begitu ya. Jadi perlu itu tahap demi tahap sehingga suami paham. Kalau tidak nanti bingung juga ya, tahu-tahu cerita itu, tahu-tahu dikasih solusi tengah-tengah, itu kan gak seneng. Jadi didengarkan dulu, nanti kalau saya sudah selesai baru nanti saya minta solusi. Nah seperti itu, jadi sama-sama enak ya, suami juga bisa paham,
satu-satu juga ceritanya, jangan berbelit-belit gitu ya. Itu nggak bisa nangkap itu kalau otak laki-laki ya. Jadi satu-satu gitu ya, pelan-pelan. Nah, setelah itu nanti baru pendapatnya suami bagaimana. Nanti cerita lagi seperti itu. Nah itu insya Allah dengan hanya mendengarkan ya, ini para pendengar ini bisa membahagiakan istri. Jadi jadilah pendengar yang baik dan aktif. Terima kasih Bu Bur, semoga bisa dipahami oleh para suami di rumah dan juga untuk istri tadi ya, tipsnya untuk bercerita itu memang harus ada step-stepnya, tidak langsung berodongan tapi satu persatu temanya begitu ya Bu Bur ya. Baik, sekarang pemirsa saya akan ke Bu Handa terlebih dahulu. Nah Ibu, ini kan di masa lebaran seperti ini ya, kalau di Indonesia ini kan ada tradisi gitu ya, itu memberikan uang fitrah ya istilahnya kepada anak-anak, kemudian juga baju baru begitu. Nah katakanlah kita berada di keluarga yang taraf perekonomiannya tergolong kurang begitu. Nah bagaimana memahamkan kepada anak-anak supaya tetap qanaah dengan keadaan kita jika dia mungkin ya uang fitrahnya tidak sebesar teman-temannya. Kemudian untuk tahun ini terpaksa tidak memakai baju baru. Nah supaya anak-anak tidak silau dan tetap qanaah, seperti apa ini Bu Handa? Baik Mbak Ida. Yang pertama kita menanamkan kepada anak-anak kita makna tentang hari raya. Jadi kebahagiaan hari raya itu bukan soal uang saku yang kita terima ataupun baju baru yang kita kenakan, melainkan kebahagiaan ketika hari raya itu ketika kita mampu melapangkan hati kita untuk membersihkan hati kita dari untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian kebahagiaan hari raya itu ketika kita mampu berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian kebahagiaan itu ketika hari raya itu ketika kita mampu untuk menjadikan hari raya itu sebagai momentum untuk bersilaturahmi. Dengan silaturahmi itu untuk merajut persaudaraan dan mempererat persahabatan. Itu kemudian yang terakhir kebahagiaan ketika hari raya itu ketika kita mampu untuk bersyukur dan bertakwa. Ending dari ketika kita itu berpuasa selama sebulan itu kita telah berjuang melawan hawa nafsu, maka ketika kita di akhir bulan, ketika kita itu di hari raya itu kita akan berhasil dengan itu, dengan meningkatnya rasa syukur kita, juga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Mbak, dengan menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak kita, bahwa di luar sana itu ada jauh banyak orang yang jauh berada di bawah kita gitu ya, tidak seberuntung kita. Maka dengan kita tumbuhkan rasa empati itu, insya Allah anak-anak kita akan bisa merasakan apa yang diderita oleh saudara-saudara yang jauh di bawah mereka. Kemudian kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita ketika kita menasihatkan tentang tidak pentingnya baju baru. Baju baru itu bukan suatu keharusan di hari raya, maka kita sebagai orang tua pun juga harus melaksanakan, mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Mbak Ida. Baik Bu Handa, semoga jawaban dari Ibu juga menyadarkan ya kepada orang tua semua agar tetap memberikan pengertian kepada putra-putrinya bagaimana makna Idul Fitri yang sesungguhnya begitu ya. Baik, selanjutnya pemirsa, saya kepada Ibu Rofi ya. Nah, ini juga pertanyaan saya relate dengan Ibu Rofi yang mempunyai seorang putra yang tinggal di pondok pesantren ya. Nah, ini kan ketika di pondok pesantren ataupun untuk putra-putri kita yang ada di asrama, ini biasanya mereka sangat berdisiplin begitu dalam hal misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian amalan-amalan sunnah lainnya, baca Quran dan sebagainya. Tetapi ketika berlibur yang hanya sebentar, mungkin tidak ada sebulan, ini banyak juga yang tiba-tiba itu berubah, kayak lepas aturan begitu. Untuk sholatnya jadi keteteran, kesiangan, sudah tidak baca Quran lagi, seperti itu. Nah, sebagai seorang
orang tua ini bagaimana kita tetap mendisiplinkan anak, memberikan pengertian supaya anak juga tetap melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada paksaan begitu, Bu Rofi. Ya, baik Mbak Ida, saya coba tanggapin ya. Iya betul, saya punya anak yang kebetulan juga tinggal di pondok ya. Ini memang saat liburan itu peran orang tua sangat penting. Peran orang tua sangat penting, apalagi bagi yang punya anak yang tinggalnya di asrama atau di pondok begitu ya. Di pondok, di asrama diatur sedemikian rupa sebagaimana tadi yang disampaikan Mbak Ida ya. Sholat otomatis tertib gitu ya, semuanya serba diatur, harus tertib, terjadwal begitu ya. Ibadah terlaksana dengan baik, bahkan bukan hanya ibadah wajib tetapi ibadah-ibadah sunnah terlaksanakan. Nah, bagaimana saat di rumah gitu ya? Saat di rumah itu memang banyak ujian ya Mbak Ida ya. Jadi ini peran orang tua sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana orang tua itu tetap bisa mendampingi, mengajak, mengertikan kepada anak-anak kita tentang ya amalan yaumiyahnya begitu ya. Kalau itu bukan hanya aturan sekolah, pondok atau asrama, tetapi itu memang sudah menjadi kewajiban gitu ya. Sehingga tidak hanya dilaksanakan pada saat ada di pondok atau di asrama, tetapi di rumah pun juga berusaha untuk tetap bisa dilaksanakan. Dan ini harus tetap ya, namanya usia remaja, apalagi ya itu kan masih bisa dikatakan labil ya. Jadi tetap yang namanya bimbingan, nasihat itu tetap ya. Itu ya dari orang tua, dan keteladanan itu juga tidak kalah penting gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa juga dengan diingatkan, dibuat jadwal bila perlu gitu. Dibuat jadwal gitu kegiatannya, itu waktunya. Dari pondok juga sudah dibawakan ya, ya. Biasanya juga begitu. Ya, ada mutabaah yaumiyah itu ya, mutabaah yaumiyah itu yang biasanya juga untuk kontrol kegiatan harian gitu. Ibadah-ibadah sunnahnya dilaksanakan dengan baik apa tidak, ibadah wajibnya, kalau wajib pasti tentu ya. Kemudian termasuk birrul walidain dikerjakan apa tidak, itu biasanya ada. Orang tua betul-betul ikut mengontrol itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga di zaman sekarang ini ya, Gen Z ya istilahnya gitu. Itu kan anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, HP. Nah, ini juga tantangan tersendiri ini bagi orang tua. Kadang-kadang orang tua itu begini, merasa sudah merasa percaya dengan anak gitu ya, atau mungkin juga kasihan kalau di asrama, di pondok tidak bisa menggunakan HP gitu, kemudian di rumah kemudian dibebaskan begitu. Nah, ini orang tua tolong tetap mengontrol gitu ya, tetap kontrol, dibatasi begitu ya, dibatasi penggunaan gadgetnya itu Mbak Ida. Ini penting banget itu. Sangat penting ini peran orang tua, jadi bisa dikatakan agak sangat-sangat detail justru ya dari peran orang tua ini gitu ya. Baik. Nah, pemirsa, terakhir saya akan bertanya kepada Mbak Aulia. Ini kalau bertanya ke Mbak Aulia ini kaitannya dengan hal yang enak-enak ya. Tentang makanan ini Mbak Lia ya. Nah, kalau zaman sekarang ini ada berbagai macam jenis makanan, dan ini juga terutama ini yang masih ngetren sekarang ya. Ada seblak, ada cuanki, ada apalagi ya, berbagai macam makanan frozen food dan lain-lain. Ini dari berbagai macam bahan makanan, kemudian juga dari segi rasa itu kebanyakan kan pedas begitu ya, pedas asam begitu yang disukai terutama untuk remaja, untuk anak-anak juga. Nah, bahkan ketika momentum lebaran kita bersilaturahmi gitu ya, ini juga kadang makanan ini juga dihidangkan begitu ya, karena memang sangat disukai. Nah, ini kalau dilihat dari segi gizi, ini seperti apa Mbak Lia? Bagus nggak sih kalau kita konsumsi itu setiap hari? Kan enak gitu ya. Iya Mbak Ida, juga untuk para remaja dimanapun Anda berada, saat kita sekarang dengan dunia medsos ya, semua diviralkan. Oh, di sana lagi musim seblak, di sana ada bakso cuanki, di sana ada prasmanan apa itu yang hidangan Korea. Kemudian kita juga aneka macam yang kita lihat jadi kepengen makan ya gitu. Dan itu cepat sekali, di daerah manapun, di pelosok desa manapun sekarang itu sudah disajikan semua itu. Kita kenal. Nah, dengan banyaknya jajanan, itu sebetulnya media untuk kita mengenalkan aneka makanan supaya kita tidak tergantung pada satu jenis makanan. Diversifikasi pangan, penganeka-ragaman pangan. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya. Tapi negatifnya, kalau kita nggak pinter milih,
kita terjebak pada pilihan menu yang sebetulnya mohon maaf kurang sehat. Jadi misalnya tadi dikatakan seblak. Seblak itu bagus. Cabai sumber vitamin C. Kemudian ada kecutnya. Nah, ini yang kadang tidak tepat untuk lambung kita. Di sana banyak sekali tepung atau karbohidrat. Padahal kita harusnya seimbang. Boleh sajikan seblak, misalnya di sana ada baksonya, ada seblaknya dari tepungnya, tambahkan aneka daging yang segar. Kalau sosis bikin sendiri, jangan yang pakai pengawet. Ya, tambahkan aneka sayuran, bisa edamame, bisa wortel, jamur, kemudian tofu, tahu. Kita masukkan, itu akan menjadi lebih bervariasi. Ini menjadi lebih sehat dan ini tentunya juga akan membuat anak kita tidak merasa dibatasi, tapi unsur sehatnya tetap masuk. Dan kita ingat ketika Lebaran, kita kadang lupa setelah istirahat 1 bulan, perut kita dikendalikan dengan waktu dan makan dalam jumlah yang sangat terbatas, tertib waktu, tiba-tiba begitu Lebaran tiba, saat itulah open kitchen. Semua yang disajikan ingin kita makan. Kita lupa bahwa kapasitas lambung kita masih sangat minim karena kemarin dilatih diam. Ibarat mesin kemarin itu stop. Sekarang begitu produksi, yes, terus gitu ya. Nggak ada yang tahan deh, besok mau puasa kita sudah ya, kita mau nyawal sudah nggak kuat di hari kedua Syawal. Karena masih banyaknya begitu godaan-godaan di sekitar kita untuk makan. Dan kalau kita mau tertib, hari kedua kita sudah mulai puasa Syawal, maka saat itu insya Allah ini pengendalian kita kembali lagi. Remaja pun juga bisa kita jaga. Jadi kamu puasa ya, tapi nanti sore ibu buatin seblak sehat. Nah, misalnya kita bilang kita bikin aneka bakso tapi yang sehat. Tom yum ya gitu, ditambah aneka sayur ya, ditambah dengan udang ya. Nah ini mungkin bisa bagus. Tapi kalau misalnya itu frozen Mbak Ida, masalah frozen itu justru teknologi pengawetan pangan yang saat ini sudah dikenal banyak orang. Frozen itu justru membuat para petani, juga para penghasil sayuran untuk bisa mengawetkan dengan teknologi frozen atau dibekukan. Itu tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan bahan pangan yang banyak. Kayak mangga lagi musim, segera dipotong, dibekukan. Sirsak lagi musim, dipotong, bekukan. Dalam kondisi siap diproduksi atau kita jus nanti. Ini akan lebih manfaat. Cabai para petani jangan dibuang, dimanfaatkan, bisa dijemur atau bisa juga dihaluskan, ditumis, dibekukan. Ini sebetulnya strategi supaya tidak ada lonjakan harga produk ketika langka di akhir masa panen dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan tips ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, juga kita semua para remaja untuk tetap sehat ketika Lebaran dengan menu-menu yang bergizi. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Ini untuk tipsnya insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali penuturan dari Mbak Aulia. Kemudian ada Bu Rofi, Bu Pur, dan juga Bu Handa. Nah, tadi secara sekilas ya untuk Mbak Aulia menyampaikan bagaimana pentingnya kita memilih dan memilah makanan yang masuk ke tubuh kita. Kalaupun kita memang menyukai suatu makanan tertentu, kita harus benar-benar bisa selektif dan menggantikan bahan-bahan yang memang sudah terbukti sehat untuk tubuh kita. Kemudian dari Bu Rofi tadi disampaikan bahwa bagaimana pentingnya peran orang tua untuk tetap membimbing putra-putri kita ketika berada di rumah, dan apalagi ini zamannya ya, zaman ya tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, ini peran orang tua sangat penting dan termasuk mengarahkan dan juga mengajak putra-putri kita untuk selalu menjalankan ibadah wajib maupun sunnah. Kemudian dari Bu Pur tadi disampaikan tentang bagaimana pola pikir antara suami dan istri, bahwa seorang istri ini memiliki kebutuhan untuk selalu didengarkan, dan ini tentunya butuh kerjasama pengertian antara kedua belah pihak sehingga yang namanya rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis. Dan tadi dari Bu Handa juga menyampaikan ya tentang makna sesungguhnya dari Idul Fitri, bahwa Idul Fitri tidak selalu identik dengan namanya baju baru, kemudian uang fitrah dan sebagainya, tapi Idul Fitri merupakan penyucian diri, penyucian hati setelah kita beribadah full ya selama sebulan.
Semoga apa yang disampaikan keempat narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Dan setelah ini pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bertemu ya dengan rekan Latifa dan juga rekan Amalia di sesi selanjutnya. Kami undur diri, tetap bersama kami di Saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri tahun 2025. Baik pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program SWB Spesial Lebaran tahun 2025. Nah, sudah bersama saya ini ada rekan Amalia Tina. Nah, rekan Amalia, ini sudah tak terasa ini kita sudah di penghujung segmen. Iya, betul sekali. Dan hari ini ya rekan Latifa, kita bersama dengan Ibu Siti Nur Aslimah, Ibu Siti Rahayu dan Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu, mohon maaf Ibu Sri Rahayu, Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi dan juga Ibu Siti Munawwaroh. Baik, rekan Amalia ini pasti sudah menyiapkan berbagai pertanyaan seputar Lebaran untuk narasumber-narasumber spesial kita. Ya, pastinya ya. Kita hari ini akan menghadirkan topik-topik seputar Lebaran, tentunya yang pertanyaan-pertanyaan yang pastinya pernah nih terlintas di kepala pemirsa gitu ya. Aduh, saya mau nanyain ini pas Lebaran nanti. Saya sering ditanyain ini pas Lebaran nanti. Nah, ini akan kita hadirkan di sini. Siapa tahu nanti bisa jadi kunci jawaban gitu ya, rekan Latifah ya. Oke, ini saya mau ke Bu Nur dulu. Bu Nur, ini kalau Lebaran kan di rumah banyak sekali tamu, keluarga, sanak saudara, kerabat, ini yang berdatangan ke rumah gitu. Dan di rumah kan biasanya juga ada orang tua ataupun orang yang dituakan begitu di rumah. Nah, kalau perhatian ke orang tua pastinya adalah tugas kita sebagai anak. Tapi kita pastinya juga tidak bisa melupakan untuk menjamu tamu-tamu nih Bu Nur. Bagaimana Bu Nur caranya biar nanti orang tua nih masih bisa kita perhatikan selalu dan juga tamu-tamu nanti nggak merasa terabaikan gitu saat berkunjung? Iya, jadi kita beberapa hari sebelumnya kita harus prepare ya. Jadi menyiapkan dulu snack-snack untuk tamu-tamu, kemudian minuman yang akan disuguhkan kepada tamu. Nah, kemudian kalau pas sebelum malam Lebarannya ya kita menyiapkan untuk orang tua kita, bapak kita, ibu kita siapkan pakaiannya, kita siapkan sampai sandalnya yang dipakai untuk sholat Id kita siapkan. Jadi baju-baju kita siapkan, baju-baju orang tua kita siapkan malam harinya. Jadi pagi harinya beliau sudah bangun, tinggal mandi dan kita siapkan pakaiannya gitu. Jadi sudah siap dari malam begitu ya. Lalu kalau Idul Fitri setelah sholat Id kan ada silaturahmi nih Bu Nur di rumah ya. Silaturahmi ini pastinya banyak nih yang berdatangan tamu-tamunya. Nah, disinilah biasanya orang tua nih mulai seperti aduh ternyata lupa belum disiapkan makannya atau mungkin lupa belum disiapkan baju gantinya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengatasinya biar bisa merhatikan orang tua gitu? Ya, setelah kita sudah siapkan malam kan kita tinggal menyiapkan apa yang akan besok pagi. Jadi setelah selesai sholat biasanya banyak tamu-tamu yang berkunjung. Betul. Nah, insya Allah kalau sudah kita siapkan malam kita tidak kerugiakan ya. Sudah siap dari jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian sudah kita siapkan. Kemudian apalagi kalau di Solo itu ada fitrah ya, itu kita siapkan sekalian. Jadi di sebelah kursinya bapak ibu kita sudah kita siapkan juga yang sedemikian itu. Jadi sudah tinggal bapak ibu kita itu duduk, kemudian tamu-tamu datang dan itu dikasihkan fitrahnya kepada anak-anak kecil itu, makanannya sudah siap di meja. Oke, jadi sudah siap sedia sejak malam gitu ya. Jadi kita anak ini mempersiapkan sebelum orang tua ini kedatangan tamu-tamu ya, gitu ya, sebelum kesibukan di hari raya ini datang begitu. Ya biasanya sampai lembur Mbak kayak gitu. Lembur sampai jam berapa Bu Nur? Ya jam 12 baru tidur. Masya Allah. Padahal besok paginya harus bangun pagi-pagi ya rekan Latifah ya. Ya tapi seperti itu karena saking sukanya ya, saking senengnya ya setahun sekali di datang hari itu, jadi ya tidak merasa capek ya sampai jam 12. Momen yang dinanti-nantikan. Iya pastinya. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya, tentunya pemirsa di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Yuni. Beliau adalah ketua satu keputusan MTA Pusat. Nah, kita langsung saja tanya beliau. Dokter, ini kan kita sebagai anak-anak yang sudah dewasa tentunya. Kita memiliki profesi yang beragam dan
kadangkala kita yang bekerja sebagai di sektor layanan publik itu kan kadang tidak mendapat jatah untuk libur walaupun lebaran, momen yang dinanti-nantikan. Nah, ini bagaimana kita sebagai anak itu memahamkan orang tua kita bahwa ternyata ada tanggungan pekerjaan seperti itu. Ya, Mbak Latifah, untuk kami memang untuk tenaga kesehatan khususnya ya Mbak Latifah, itu memang kalau lebaran itu kadang kita masih tetap harus jaga ya, bisa itu posko kesehatan atau mungkin di rumah sakit, IGD rumah sakit ya, karena memang kalau IGD itu kan 24 jam ya Mbak, jadi tidak bisa ada libur, tapi kita bekerjanya insya Allah bekerja shift, jadi mungkin ya satu shift mungkin pagi, jadi kalau pagi kan biasanya hanya sampai jam 2 siang, jadi biar untuk kita karena sekarang alhamdulillah kan telekomunikasi sudah maju nggih, jadi kita bisa pas saat lebaran kita bisa bertelepon atau mungkin kalau sekarang ada video call, jadi kita mungkin bisa video call dulu dengan orang tua bahwa kita hari itu masih harus jaga ya, karena itu memang tugas mulia tidak bisa ditinggalkan karena kita menolong sesama. Jadi kita video call dulu, dan mungkin kalau memang orang tua kita dekat masih mungkin bisa terjangkau, masih dalam satu kota kan insya Allah mungkin anak-anak kita bisa kita antarkan dulu ya sehari sebelum lebaran, atau mungkin kan sudah libur nggih kalau itu sebelum lebaran, jadi anak-anak kita mungkin bisa kita antar dulu ke rumah neneknya, nanti setelah itu baru kita menyusul setelah kita jaga kita selesai, seperti itu Mbak. Tentunya juga memanfaatkan teknologi dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada seperti itu. Karena mungkin sekarang lebih mudah ya Dokter Yuni ya, ada fit call, WA, telepon gitu ya, lebih mudah. Masya Allah. Masya Allah. Pastinya ini untuk yang masih kerja di hari raya semangat gitu ya rekan Latifah ya. Semangat gitu, nanti liburnya bisa diganti hari yang lain gitu ya. Oke, ini kita ke Bu Yayu, ini saya mohon maaf saya ganggu ya makan pudingnya Bu Yayu. Iya Bu Yayu, ini kalau momen lebaran ini kan Bu Yayu mungkin sudah punya cucu ya Bu Yayu ya, anak cucu ponaan. Cucu ponaan. Oh ya, iya Bu Yayu juga sudah punya anak yang mungkin sudah cukup besar, ataupun pemirsa juga ya yang sudah punya cucu, yang sudah punya anak juga gitu ya. Nah ini kan sebagai orang tua, ini pastinya juga masih punya orang tua lagi. Jadi kita punya anak, maksudnya kakek dan neneknya anak-anak kita. Nah, kakek dan nenek dari anak-anak kita ini kan juga orang tua gitu ya buat anak-anak kita. Nah, bagaimana ya Bu Yayu caranya biar anak-anak kita ini bisa mencontoh nih cara berbaktinya ataupun cara merawat orang tua untuk kita mengajarkan ke anak-anak gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu menjelaskan ya ke anak-anak, Dek atau sayang Mas, Mbak, nanti kalau merawat orang tua seperti ini, kalau merawat ayah dan ibu kalau sudah tua seperti ini kan tidak ya Bu Yayu ya. Kita pastinya berikan contoh untuk mereka agar mereka nanti bisa mencontoh gitu ya, kita sebagai orang tua juga untuk bisa berbakti kepada ayah ibunya dan juga tentunya kepada kakek neneknya. Nah, bagaimana caranya Bu Yayu? Ya, dalam mendidik itu paling utama itu dengan keteladanan Mbak. Keteladanan itu yang paling utama. Nggak ada gunanya kita banyak khotbah, banyak bicara, tapi kita nggak meneladani dengan akhlak kita. Beruntunglah yang saat ini kita masih dibersamai oleh orang tua kita, karena kita kan dicontoh pada mereka, ya. Jadi insya Allah tanpa kita, nanti kamu kalau ibu sudah tua, bapak sudah tua, kamu jadi anak yang berbakti, nggak usah seperti itu. Berilah teladan. Bagaimana kita kepada orang tua kita, itu kita di momen hari raya itu utamakan orang tua dulu, ya. Kalau umumnya kita di Indonesia ini kan minta maaf biasanya. Walaupun mungkin kita selama setahun mungkin juga jarang bersinggungan karena kebetulan pisah rumah ya. Walaupun bagaimanapun orang tua kita tuh paling berjasa dalam hidup kita. Tanpa ada orang tua kita nggak akan ada di dunia ini. Dan yang paling utama lagi, ketika kita bersama dengan anak-anak kita beri contoh bagaimana kita menghormat kepada orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, tanpa nanti kita suruh anak-anak kita akan mencontoh kepada kita. Mendidik itu yang paling utama kan dengan keteladanan, Mbak Maria. Ya, berikan teladan pada anak-anak kita. Nanti kalau hari raya,
biasanya kalau orang tua itu kan seperti kata Bu Daryanto tadi ya, jadi jujukan, cucu-cucu ponaan, tetangga-tetangga, itu kadang anak-anak kecil itu yang dinanti fitrahnya. Kita siapkan tadi amplopnya itu sudah disiapkan, ya umumnya berapa, menyesuaikan dengan keadaan, jangan mengangkat di luar kemampuan ya. Misalnya dengan keadaan kita, toh di amplop kan nggak tahu ya nilainya berapa, tapi anak itu walaupun nilainya berapapun, kalau biasanya dengan uang baru Mbak ya, kalau hari raya itu tukar di bank atau di pinggir jalan-jalan itu banyak juga yang penukaran uang itu. Kalau memang memungkinkan itu monggo, seandainya tidak itu ya jangan mengada-adakan di luar kemampuan ya. Kalau memang tidak ada ya paling snack yang biasanya kalau tamu kan ada snack-snack gitulah Mbak ya. Ya sampaikan aja terus terang, mohon maaf ya untuk tahun ini Mbah Putih, Mbah Kakung uang fitrahnya belum ada gitu. Sampaikan aja apa adanya, jangan mengangkat di luar kemampuan. Kalau yang betul-betul nggak ada ya sampaikan aja, mohon maaf untuk tahun ini belum ada, yang mudah-mudahan doakan tahun depan nanti ada rezeki sehingga Mbah Putih bisa memberi fitrah. Jadi kita jangan mengangkat di luar kemampuan, kemudian juga jangan sampai terus akhirnya dengan itu kita harus berhutang ya. Sampaikan aja toh sebenarnya yang paling utama itu ketika kita di hari raya itu kan silaturahmi. Ya walaupun mungkin ada anak-anak tertentu yang dinanti itunya amplopnya tadi ya, kita jangan mengangkat di luar kemampuan. Jelas berilah keteladanan kepada anak-anak kita. Kalau toh nanti juga anak-anak kita kan dewasa, akan tua juga. Nanti kalau suatu saat mereka tua itu juga mereka juga akan mencontoh kita. Jangan mengangkat di luar kemampuan ya. Ya apa adanya. Kalau yang insya Allah tetangga-tetangga kita, cucu-cucu kita pun juga tahu kondisi kita ya. Yang penting itu adalah ya tadi sampaikan aja. Yang penting itu di hari raya itu silaturahmi di antara kita. Yang muda mengunjungi yang tua, saling meminta maaf. Kalau fitrahnya ada ya boleh monggo, saatnya tidak sampaikan apa adanya, jangan sampai kita mengangkat di luar kemampuan. Apalagi saat ini kan kita semua baru merasakan keadaan yang sama ya, seluruh dunia mengalami goncangan ekonomi ini, termasuk di Indonesia ini, kita menyampaikan apa adanya. Jangan sampai mengangkat di luar kemampuan. Insya Allah ketika kita memberikan itu dengan keteladanan, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita akan mencontoh. Ya, nggak usah pekewoh, nggak usah pekewoh apa toh nanti kalau kita pekewoh kan nanti kesulitan kan yang menanggung juga kita sendiri ya. Tanamkan kepada anak-anak kita tampil apa adanya. Kalau adanya kok pohong ya pohong itu kan bisa diolah jadi macam-macam Mbak ya. Ada jadi getok, ada jadi blanggreng, ada aneka resep ya. Kalau memang adanya itu ya kita tampil apa adanya. Yang jelas tunjukkan kepada anak kita, sampaikan bahwa kita bisa memberi teladan kepada anak-anak kita yang dalam hari raya itu penting silaturahminya, saling meminta maaf, yang muda minta maaf pada yang tua menyayangi pada yang muda. Kemudian insya Allah ketika kita bersama dengan anak-anak kita nanti akan mencontoh. Mendidik itu paling utama dengan keteladanan di antara kita. Yang paling utama itu Mbak Amal. Iya. Dan di poin keteladanan gitu ya. Tadi kan untuk teladan pastinya kita sebagai orang tua tidak hanya mengajarkan atau mencontohkan saja di hari raya ya Bu. Ada setiap harinya kita juga harus mencontohkan ke anak. Nggak usah nunggu hari raya minta maaf ketika salah. Tentunya harus dilakukan setiap hari ya Bu ya. Baik. Di tengah kita juga sudah ada Bu Siti Munawarah, Masya Allah. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah baik. Lama saya nggak ketemu di umum. Iya, ini sudah kangen ini saling kangen ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Sudah berapa lama tidak berjumpa? Lama banget saya. Aduh, Satu tahun ya. Alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan lagi. Alhamdulillah. Iya. Bisa lebaran bersama di momen spesial ini. Nah, Bu Man, saya ingin bertanya. Ini kan saya, Mbak Amalia yang calon orang tua, tentunya saya yang sudah menjadi orang tua dan rekan-rekan yang lain, apalagi kami ini sebagai ibu. Nah, kami ini sebagai ibu kemudian memiliki kesibukan masing-masing di setiap harinya, mulai dari pekerjaan di kantor, belum lagi nanti di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Tentunya kami juga tidak ingin mengabaikan putra-putri kita. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap terutama untuk anak kita agar kasih sayang kita itu tersalurkan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini ya. Jadi seorang ibu itu memang idealnya itu di rumah.
di rumah, kemudian mendidik anak-anak, kemudian melayani suami seperti itu. Tetapi kenyataannya kita memang kita harus keluar untuk membantu. Jadi istilahnya bukan kerja ya, tapi membantu, membantu suami. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu kita mengantongi izin dulu. Jadi kita mengantongi izin dari suami. Kalau kita sudah mendapatkan izin dari suami, kemudian kita komunikasi yang baik dengan suami. Jadi ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, jadi pokoknya aktivitas kita, karena kita ini seorang ibu, kita itu di bawah pimpinan suami kita, apapun yang kita lakukan itu harus sepengetahuan suami. Jadi Mas, hari ini saya kesini, hari ini mungkin Mbak Latifah ini kan mungkin ada acara take keluar seperti itu juga perlu diberitahukan. Jadi intinya komunikasi, atau mungkin nanti ada rapat sampai malam seperti itu, kita yang penting komunikasi dulu. Kemudian setelah kita komunikasikan itu ya kita sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri itu harus kita selesaikan tugas-tugas kita. Jadi kita memang perlu effort yang luar biasa ya. Mungkin kalau suami itu bangunnya jam 3, kita mungkin setengah 3 sudah bangun untuk menyiapkan segala sesuatunya, apalagi ketika kita masih mempunyai balita. Nah, ketika mempunyai balita, supaya tidak terjadi pagi-pagi itu kan biasanya selak kerja, suaminya juga keburu kerja, anaknya juga mungkin sudah mau sekolah, seperti itu. Kalau kita prepare-nya kurang bagus, nanti bikin insiden ya di rumah, nanti paginya itu anaknya jadi tantrum seperti itu. Tetapi dengan pembiasaan dan kita sebagai ibu menempatkan diri sebagai seorang istri dan seorang ibu, itu insya Allah nanti akan semua berjalan dengan baik. Walaupun mungkin tidak bisa sempurna, nah ini perlu komunikasi. Mas, mungkin perlu pembagian kerja juga di rumah. Jadi Mas tolong ya, ini di depan rumah ini tolong disapu yang ruang tamu saja. Nanti kalau ada tamu biar nggak memalukan seperti itu. Jadi ada komunikasi, kemudian kerjasama dengan suami. Kemudian juga untuk anak-anak, mungkin kita juga perlu mencuci, setrika. Itu pekerjaan yang Masya Allah luar biasa berat buat kita. Tapi mungkin kita untuk menyuci mungkin bisa ya, mungkin ada cara. Mungkin kita bisa di laundry, ada mesin cuci ya, kita tinggal mencet ya. Mungkin kalau setrikanya sekarang juga sudah ada loh, mesin setrikaan itu sudah ada juga. Tapi itu kan mahal ya. Belum populer juga mungkin di Indonesia Ibu ya. Ya mungkin itu bisa kita laundrykan, mungkin baju-baju yang dipakai keluar seperti itu, tapi juga atas izin suami. Jadi untuk setrika karena mungkin waktunya nggak ada, ini bagaimana kalau kita laundry? Kalau suami tidak mengizinkan, khusus punya suami kita laundry, kita setrika sendiri. Seperti itu. Jadi yang penting komunikasi dan kerjasama yang baik dengan suami. Berarti sebenarnya kita sebagai ibu itu bekerja juga tidak masalah ya Bu ya, asal ada nanti di situ ada ridho suami, kemudian ada komunikasi di rumah tangga tersebut. Dan apalagi di momen Lebaran ini kan ibu kan mempersiapkannya juga lebih effort ya, luar biasa. Gimana baju baru anak mungkin gitu, baju suami apakah sudah rapi, bajunya sendiri gitu ya. Sendiri juga kadang terlupakan. Iya betul, bersih rumah, nyiapin makanan gitu ya. Masya Allah sekali ya ibu-ibu, ini pastinya patut kita apresiasi gitu ya. Masya Allah, saya dan juga Mbak Latifah mungkin yang muda-muda ini patut untuk terus belajar, terus mencontoh gitu ya, untuk bisa nanti bisa hebat-hebat seperti ibu-ibu di sini gitu ya. Amin. Masya Allah ya. Rekan Latifah ini sepertinya waktunya sudah tidak cukup ya. Ini aduh sayang sekali. Tidak terasa. Ini saya masih mau ngobrol lama-lama gitu ya, tapi mungkin di lain kesempatan gitu ya Mbak Latifah ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Terima kasih Bu Mun, terima kasih Dokter Yuni, terima kasih Bu Ayu. Masya Allah enak, artinya enak ya Bu Ayu ya. Masya Allah. Terima kasih juga Bu Nur sudah berbagi ilmunya hari ini bersama saya dan juga rekan-rekan host yang lain. Ini setelah ini kita masih ada sesi foto bersama dulu, ibu-ibu. Nanti tunggu dulu, jangan pulang dulu pastinya ya. Baik. Iya silakan Bu Ayu. Moga ini juga bisa disambi Bu Nur, Dokter Yuni, Bu Mun ya.
Masya Allah, momen kumpul-kumpul bersama seperti ini pastinya nggak lengkap tanpa foto bersama ya rekan-rekan semuanya ya. Untuk mengenang momen kita hari ini dan juga untuk mempererat tali silaturahmi, mari kita berfoto bersama untuk nanti bisa jadi kenang-kenangan gitu ya. Kalau nanti tahun depan atau tahun depannya lagi mau dilihat gitu ya. Masya Allah, ini karena hari ini cantik-cantik sekali, ini sebagai kenang-kenangan kita hari ini. Mari kita foto bersama dulu ya ibu-ibu dan juga rekan-rekan. Monggo silahkan. Monggo. Monggo. Mari Ibu. Monggo silahkan ibu-ibu untuk menempati tempatnya masing-masing. Monggo silahkan Dokter Yuni di sini, Mbak Ulia di sini silahkan. Monggo teman-teman mungkin bisa dibantu ya untuk menata ibu-ibu yang lain untuk berfoto bersama nih biar angle-nya pas gitu, biar semuanya terlihat cantik semua gitu. Oke. Sudah cukup Mbak Ida? Sudah? Silahkan. Silahkan. Mbak Sekar silahkan. Oke, Masya Allah sudah siap semuanya ya. Ini saya mau posisinya di sini aja. Oke. Baik, rekan-rekan host dan ibu-ibu ini sudah siap semua, nggih? Sudah lengkap? Sebentar, ini masih ada satu kursi kosong. Harus diisi apa ini ya? Oh ya Mbak Viana dan juga ibu-ibu semua, rekan-rekan host juga. Hari ini kami juga mengundang ya Ibu Sari Nurdayati. Beliau adalah istri dari Ustadz Ghazali yang mengisi program seputar haji di MTA TV. Dan juga ada Ibu Dewi Rusmini yang merupakan owner atau pemilik dari Resto Angkringan Sultan yang kita tempati hari ini, yang Masya Allah tempatnya bagus dan cantik sekali ya. Monggo ini silahkan Ibu Sari, silahkan untuk menempatkan di sini. Ibu Sari, Bu Dewi silahkan di sana. Oke, kita tata lagi ya. Masya Allah. Nah pemirsa, kita tidak terasa sudah di penghujung acara SWB Spesial Idul Fitri tahun 2025 ini. Dan kita juga sudah memasuki 1 Syawal. Selama Ramadan kita telah menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Dan di hari raya ini saatnya kita menyatukan kembali hubungan kita dengan sesama. Nah, di momen kemenangan ini marilah kita bersama-sama membersihkan diri dan mensucikan hati. Semoga cinta kita terus menyala dan semoga kasih sayang di antara kita selalu terjalin. Di momen Idul Fitri yang berbahagia ini, semoga bisa menjadi momen kita merefleksikan diri dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya kami keluarga besar Saatnya Wanita Berbicara edisi spesial Idul Fitri 2025 mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Saatnya Wanita Berbicara spesial Idul Fitri tahun 2025. Semoga kita bisa bersua di tahun mendatang. Dan jangan lupa saksikan SPB setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 10 pagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.